Halo, nama saya Safitri Salsa Salisa dari Psikologi semester 2 kelas C. Saya akan menjawab pertanyaan UTS Bahasa Indonesia dimulai dari nomor yang pertama. Untuk soal yang pertama yaitu, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawabannya yaitu, faktor penyebabnya ialah kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan dan kurang ketelitian dalam penulisan. Faktor yang lain yaitu banyaknya orang yang menormalisasi kesalahan tersebut sehingga dianggap wajar atau biasa. Ada pula kesalahan yang disengaja karena agar jika dibaca itu terlihat lebih eye-catching atau lebih menarik, seperti itu. Berikut adalah contohnya. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jadi saya akan memberikan beberapa ciri-ciri dari kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Berikut adalah contohnya. Pertanyaan ketiga yaitu, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan dan berikan contohnya. Untuk biografi sendiri, yaitu kisah hidup atau perjalanan hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Berikut adalah contoh dari biografi dan bibliografi. Untuk biografi saya ambil dari biografi singkat Gus Dur, dan untuk bibliografi saya ambil dari buku. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Untuk pukul, biasanya penggunaan pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bahasa berdasar hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Jawaban saya yaitu, kaitannya adalah harus ada kesepakatan dari pengguna bahasa mengenai penyusunan pola kebahasaan dari lambang-lambang bunyi, sehingga lambang bunyi tersebut memiliki makna atau bermakna. Selanjutnya, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Alasannya kurang lebih seperti saat kesalahan ejaan, yaitu kurang ketelitian dalam menulis. Faktor lainnya yaitu banyaknya orang yang menormalisasi kesalahan tersebut sehingga dianggap biasa. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan tanda titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut
disertai dengan pembenarannya. Jawaban saya yaitu faktor penyebabnya ialah kurangnya penggunaan kaidah penulisan, kurangnya membaca PUEBI sebagai landasan penulisan, dan kurang ketelitian dalam menulis. Faktor lainnya yaitu banyaknya orang yang menormalisasi kesalahan tersebut sehingga dianggap biasa. Berikut adalah contohnya. Pertanyaan terakhir, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya yaitu, bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal biasanya karena kurang teliti atau tidak mengecek penulisan kembali yang benar di KBBI. Karena penulisan yang benar yaitu berarti sesuai dengan KBBI. Berikut adalah contoh yang saya ambil dari suatu karya ilmiah dan terdapat beberapa kesalahan vokal dan konsonan.